Dari sekian banyak fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank, KPR merupakan salah satu yang paling populer. Kredit pemilikan rumah adalah produk pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada pembeli rumah dengan skema pembiayaan sampai dengan persentase tertentu dari harga rumah atau properti. KPR di Indonesia hingga saat ini masih disediakan oleh perbankan meskipun sudah ada beberapa perusahaan pembiayaan atau leasing yang juga menyalurkan pembiayaan dari lembaga sekunder pembiayaan perumahan. Kebanyakan bank-bank di Indonesia melihat histori kredit dari calon kreditur sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman KPR, bukannya tanpa alasan. Penilaian kelayakan nasabah dalam memperoleh KPR memiliki tujuan utama yakni mencegah terjadinya kredit macet. Akibat dari adanya kredit macet yang dialami adalah terjadinya ketidaklancaran perputaran kas di dalam bank. Apabila terus berlanjut, maka bank tidak akan lagi bisa untuk memberikan kredit kepada nasabah lain dalam jumlah yang besar. Dikarenakan pihak bank sendiri mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas. Lebih jauh lagi, kredit macet yang dialami oleh bank BUMN tentu juga akan merugikan negara. Kasus yang kami pelajari dan akan kami presentasikan adalah kegagalan kredit berupa kredit fiktif dengan fasilitas KPR yang melibatkan Bank Mandiri Cabang Semarang pada tahun 2016. Motif terdakwa dalam melakukan tindakan ini adalah untuk menambah harta kekayaan serta memperlancar keberlangsungan bisnis yang dijalaninya. Menurut kami, hal ini menarik untuk dipelajari karena terdapat pertanyaan utama mengapa lembaga sebesar Bank Mandiri dapat kecolongan dan harus merugi karena tidak dapat menjalankan salah satu proses pemberian kredit yang paling dasar, yakni ketidaksesuaian prosedur pemberian kredit yang berkaitan dengan proses Know Your Customer atau KYC. Kasus ini bermula pada tahun 2016 ketika tersangka Doni Iskandar Sugiono Utomo mengajukan dan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri Cabang Semarang. Dalam kasus ini, terdakwa mendapatkan fasilitas kredit berupa KPR dengan nilai total 5,727 miliar. Dalam sidang yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober tahun 2020, Doni divonis hukuman 7 tahun penjara, denda sebesar 350 juta, dan kewajiban uang pengganti kerugian negara sebesar 5,727 miliar. Uang pengganti akan diperhitungkan dengan hasil lelang terhadap 3 unit ruko di Kelurahan Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, yang oleh terdakwa digunakan sebagai agunan kredit fiktif ini. Pada saat hukuman dijatuhkan, ruko tersebut telah menjadi sebuah hotel bintang 3 bernama Hazotel Semarang. Apabila hasil lelang melebihi 5,727 miliar, maka kelebihan akan dikembalikan pada terdakwa. Namun, jika hasil lelang kurang dari besaran nilai kerugian, maka harta benda terdakwa akan disita. Dalam kasus ini, fasilitas kredit yang diberikan adalah 2 KPR yang masing-masing bernilai 4,5 miliar dan 1,898 miliar. Dalam pengajuan kredit ini, Doni menjaminkan 3 ruko miliknya sebagai agunan. Sayangnya kami tidak dapat mendapatkan detail besaran bunga dari kredit ini melalui sumber berita terkait atau sumber pengadilan. Namun dengan penelusuran kami diketahui bahwa bunga KPR dari Bank Mandiri pada tahun 2016 adalah 8,5% flat 5 tahun. Selama masa berjalannya kredit, terdakwa tidak membayarkan uang muka maupun cicilan sama sekali sampai kredit dinyatakan macet, sehingga exposure at default adalah sama dengan total nilai kredit yang diberikan, yakni 5,727 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tasya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesalahan yang ada pada proses pemberian kredit ini. Kesalahan dalam pemberian kredit ini menyebabkan terjadinya kegagalan kredit pada kredit KPR pada Mandiri Semarang ini dikarenakan ketidaksesuaian prosedur atau peraturan dalam Bank Mandiri, di mana marketing ataupun sales dari pihak bank terkait yang seharusnya melakukan OTS atau survei lapangan tidak melakukan hal tersebut dengan benar, sehingga dokumen yang dipalsukan seperti KTP dan NPWP yang seharusnya dapat diketahui dari awal atau dapat dibentengi oleh Bank Mandiri itu lolos, sehingga KPR yang seharusnya dapat disadari dari awal bahwa KPR ini merupakan KPR bodong itu lolos sampai dengan tahap pencairan. Lalu selanjutnya pihak-pihak yang terkait pada kasus ini adalah yaitu terdakwa merupakan saudara Doni Iskandar Sugiono Utomo alias Edward dan korban atau penggugat yaitu PT Bank Mandiri Semarang. Lalu hukuman dari kasus KPR fiktif ini digelar di Pengadilan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan majelis hukum yang dipimpin oleh Hakim Arkanu. Lalu apa aja sih dampak dari kasus ini? Nah, mengingat dengan dampaknya Bank Mandiri merupakan perusahaan BUMN, merupakan salah satu perusahaan yang besar, di mana kredit merupakan seperti makanan pokok bagi bank-bank besar,
termasuk Bank Mandiri. Maka ketika kasus ini dinyatakan naik sampai dengan ke pengadilan, bahkan sampai merugikan Bank Mandiri senilai 5,7 miliar, tentu hal ini sangat menyayangkan, di mana Bank Mandiri yang seharusnya dapat menjaga nama baiknya, seharusnya dapat menjaga ketat regulasi sistem perkreditan, justru malah lolos karena hal sepele, yang seharusnya pihak OTS merupakan pihak yang wajib dilakukan atau pihak yang bertanggung jawab penuh sebelum kredit dicairkan. Akan tetapi karena kelalaiannya tersebut, kredit ini dapat lanjut bahkan hingga menjadi kasus KPR fiktif. Namun demikian, meskipun kasus KPR ini merugikan cukup lebih tinggi daripada ekspektasi yang seharusnya, hal ini tidak mengganggu dari regulasi pihak Bank Mandiri. Nah, untuk kasus ini tersendiri, tidak tahu apakah kedepannya akan berdampak lebih lanjut untuk nasabah-nasabah seperti KPR-KPR yang lainnya ataupun nasabah-nasabah yang baru. Akan tetapi hal ini dapat menjadi suatu lebih ke bagaimana sih Bank Mandiri dapat menyikapi, bagaimana Bank Mandiri dapat belajar dari kasus seperti ini. Hal-hal sepele yang mungkin bisa dianggap sepele, sangat sepele, justru merupakan penyebab utama dari kasus kegagalan kredit ini. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.